Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama kami di channel TV Edukasi SMP Negeri 2 Solokan Ceruk. Pada kesempatan kali ini, mata pelajaran matematika kelas 8, Bapak akan membahas tentang masalah sistem koordinat. Nah, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh kalian pada pembelajaran kali ini adalah mampu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah yang kontekstual. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Adapun indikator yang harus dicapai oleh kalian adalah yang pertama, menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua adalah menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal. Nah, pada materi yang berikutnya ini nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Yang kedua, siswa dapat memahami kedudukan suatu titik terhadap titik asal. Adapun yang ketiga, keempat, dan seterusnya nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita langsung ke materi tentang sistem koordinat kartesius. Kenapa dikatakan koordinat kartesius? Ini merupakan nama seorang penemu atau filosof dari seorang Prancis yang bernama René Descartes. Nah, beliau untuk menghargai beliaunya sehingga diabadikan menjadi diagram koordinat kartesius yang ada sebagian orang juga menyebutkan koordinat persegi. Nah, hasil penemuan Descartes, koordinat kartesius ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan geometri, analitik, kalkulus, dan kartografi. Nah, berawal dari pemikiran dasar pemakaian sistem inilah yang dikembangkan pada tahun 1637 dalam dua tulisan dari hasil karya dari beliau ini. Nah, dalam karyanya Descartes, yaitu Discourse on Method, beliau memperkenalkan saran baru guna menunjukkan keadaan atau posisi titik dari suatu objek pada sebuah permukaan. Cara atau metode tersebut dengan memanfaatkan dua buah sumbu yang saling tegak lurus. Jadi saling tegak lurus seperti ini. Ya. Dalam karya selanjutnya, La Geometri, beliau juga memperdalam konsep-konsep yang sudah dikembangkannya. Kemudian barulah diperkenalkan untuk sistem koordinat lain seperti sistem koordinat polar. Mungkin untuk koordinat polar nanti akan dibahas pada jenjang yang berikutnya. Nah, fungsi dari koordinat kartesius ini dalam mata pelajaran matematika dipakai dalam menentukan setiap titik dalam bidang dengan memakai dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan juga koordinat Y dari titik tersebut. Di mana koordinat X sering juga disebut sebagai absis. Jadi koordinat X itu yang horizontal, ya, itu disebut dengan absis. Sementara untuk koordinat Y sering disebut juga sebagai ordinat atau yang tegak lurusnya itu. Nah, untuk mengartikan koordinat dibutuhkan dua garis berarah yang tegak lurus. Jadi mutlak harus tegak lurus satu sama lain antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, serta panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Jadi jaraknya itu harus sama antara sumbu X, nominalnya misalkan 1 cm, sumbunya juga harus 1 cm. Nah, perhatikan gambar yang ada di bawah seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari koordinat kartesius.
Nah, bisa dilihat ada sumbu X yang mendatar, yang ini. Ini sumbu Y-nya seperti ini. Ya, ada yang sudah ditandai dalam kurung negatif 3,1, dalam kurung ada 2,3, dalam kurung 1,5, dan negatif 2,5. Nah, ini kedua sumbu X dan sumbu Y ini saling tegak lurus. Nah, menurut dari konvensi yang berlaku di seluruh dunia, keempat daerah tersebut diurutkan mulai dari yang kanan atas, ya. Ini dinamakan dengan kuadran 1. Nah, yang seperti ini, yang ini kuadran 1. Nah, berikutnya ini harusnya bertolak belakang dengan arah jarum jam. Jadi yang sebelah sini, ya, yang ini merupakan kuadran 1. Berikutnya harus berarah jarum jam, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, bisa dilihat di sini, ya, nilai dari kuadran tersebut jika melihat tadi pada saat perpotongan dua buah sumbu, dan nilainya akan seperti ini, seperti kuadran 1. Untuk nilai X-nya ini pasti harus bernilai positif atau lebih besar daripada 0, dan nilai Y-nya juga harus bernilai positif lebih besar daripada 0. Sedangkan untuk kuadran 2-nya itu nilai X-nya harus kurang dari 0 atau negatif, sedangkan Y-nya harus positif. Kuadran 3 ini bernilai negatif untuk sumbu X-nya, dan sumbu Y-nya juga harus negatif atau kurang dari 0. Nah, untuk kuadran 4-nya bernilai positif untuk sumbu X dan bernilai negatif untuk sumbu Y. Nah, manfaat dari diagram Kartesius ini, koordinat Kartesius ini sangat banyak sekali, ya, dan bisa kita gambarkan dan bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, misalkan ini yang pertama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita sering menemukan gambar yang seperti ini, atau ada suatu peta. Ini contohnya peta Indonesia, ya, lokasi yang berada di wilayah Indonesia. Nah, ini juga menggunakan dari titik koordinat. Nah, merupakan garis-garis ini sebagai titik koordinatnya. Ini untuk mempermudah pengiriman atau menentukan titik lokasi. Nah, berikutnya ini digunakan titik koordinat ini dalam dunia penerbangan. Jadi seorang pilot bisa menerbangkan pesawatnya mencapai suatu daerah tertentu. Ini ditentukan titik koordinatnya sehingga dapat dihindari terjadi benturan atau kecelakaan di udara, sebab mereka sudah tahu koordinatnya masing-masing. Yang ketiga, ini dalam untuk ilmu sosial, ya, ini hampir sama dengan peta, hanya di sini bisa diperjelas seperti daerah sini ada gunung, sebelah sini ada pantai, sebelah sini ada danau. Nah, ini juga menggunakan dengan titik koordinat, apalagi dengan kecanggihan zaman sekarang menggunakan dengan Google Map, ya, sehingga kita akan secara akurat bisa menentukan kita berada lokasi di mana. Nah, berikutnya untuk menentukan, kita kembali kepada bahasan menentukan sistem koordinat Kartesius yang tadi sudah disebutkan, bahwa koordinat Kartesius itu terbagi menjadi dua buah sumbu, yaitu yang ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada titik A, B, C, dan D. Nah, titik-titik tersebut merupakan suatu koordinat yang kalau kita sebutkan nanti sumbu X-nya berapa atau absisnya berapa dan koordinat juga
berapa. Nah, dalam koordinat tersebut dikenal dengan bidang koordinat. Nah, ini semuanya disebut dengan bidang koordinat Kartesius. Nah, tadi perlihatkan bahwa titik A, titik B, titik C, dan titik D dalam suatu bidang koordinat Kartesius. Ya, titik A berada di koordinat 1,0. Maksud dari 1,0 itu adalah 1 itu adalah sumbu X-nya berada pada yang sebelah sini, angka nomor 1. Ya. Sedangkan sumbu Y-nya adalah 0, tepat di sisi sebelah sini. Nah, ditulisnya biasanya penulisan dalam koordinat Kartesius ditulisnya adalah A dalam kurung 1,0. Nah, dibacanya titik A berada pada koordinat sumbu X1 dan sumbu Y 0. Berikutnya sama juga dengan yang titik B. Titik B berada pada sumbu X-nya 2 dan sumbu Y-nya adalah 4. Titik C berarti berada pada sumbu X 5 dan sumbu Y-nya adalah 7. Berarti ditulisnya C dalam kurung 5,7. Nah, titik D juga sama seperti itu dalam penulisannya, D dalam kurung 6,4. 6 adalah sumbu X dan 4 adalah sumbu Y-nya. Nah, misalkan ada contoh lagi, ini titik E, F, dan G. Titik E terletak pada sumbu X-nya adalah 2 dan sumbu Y-nya adalah 2, atau ditulis 2,2. Berarti ini tadi disebutkan, kalau lihat ke sini ya, berarti pada kuadran nomor 1. Nah, titik koordinat dari X. Nah, sedangkan untuk titik F, kita lihat sumbu X-nya berapa? Ternyata tepat di negatif 2 dan sumbu Y-nya pada 1, sehingga ditulisnya titik koordinat F yaitu adalah negatif 2,1. Negatif 2-nya adalah sumbu F, satunya adalah sumbu Y. Dan ini harus dibiasakan, penulisan berurutannya itu adalah X, Y. Nah, sebagai contoh soal ya, dari pembahasan yang tadi, misalkan koordinat dari titik A 9,21 adalah yang ditanyakan adalah ordinat. Koordinat itu ada absis, ada ordinat. Absis adalah sumbu X, ordinat adalah sumbu Y. Berarti yang ditanyakan adalah sumbu Y-nya. Ordinat dari titik A, sumbu Y dari titik A adalah penulisannya tetap harus X, Y. Berarti Y-nya adalah 21. Itu contoh soal dalam masalah sistem koordinat. Dan sebagai latihan kalian nanti di rumah, nanti kalian tolong kerjakan dari grafik yang seperti ini, titik A berada pada sumbu X berapa dan sumbu Y-nya berapa. Begitu juga dengan B, C, dan sampai G. Nanti hasil dari kalian ditulis di buku, itu nanti dikumpulkan, diumumkan kemudian. Itulah bahasan dari Bapak untuk sistem koordinat pada pertemuan pertama ini. Nah, mudah-mudahan kalian silakan semakin giat lagi belajar. Ya, walaupun dengan keterbatasan yang seperti ini, kita harus bisa belajar di rumah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.